Radikalisme kasih. Shalom saudaraku, kata radikal seringkali memiliki konotasi negatif. Namun pengikut Kristus dipanggil untuk memiliki radikalisme kasih. Radikal berasal dari kata radix yang berarti akar. Kasih yang radikal adalah kasih yang berakar begitu dalam sehingga ia tidak tergoyahkan oleh situasi apapun. Dunia mengajarkan kita untuk mengasihi mereka yang baik kepada kita. Itu biasa. Namun kasih Kristus adalah kasih yang radikal. Kasih yang melampaui logika. Kasih yang mengampuni yang tak terampuni. Dan kasih yang memberi tanpa syarat. Inilah dasar hidup orang percaya yang telah menerima kasih Allah lewat Yesus Kristus yang secara radikal telah berkorban mati untuk manusia yang berdosa. Banyak orang berbicara tentang kasih, tetapi kasih yang bersifat radikal adalah kasih yang masuk sampai ke akar perbuatan kita. Jadi bukan hanya berhenti di bibir saja. Firman Tuhan dalam 1 Yohanes 3:18 menantang kita. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Kasih Allah kepada kita tidak pernah hanya berupa kalimat indah. Itu adalah kasih yang turun ke bumi, menderita dan berkorban. Jika kita menyebut diri kita pengikut Kristus, maka standar kasih kita harus melampaui kata-kata. Kita dipanggil untuk berbuat baik, bahkan ketika keadaan terasa tidak mungkin sekalipun. Mari kita lihat pribadi Daud. Seringkali kita hanya ingat Daud saat melawan musuh, tetapi sisi paling radikal dari kasih Daud terlihat saat ia menghadapi Raja Saul. Bayangkan situasinya. Saul membenci Daud tanpa alasan. Saul memburu Daud seperti binatang untuk membunuhnya. Daud hidup dalam pelarian, kedinginan dan ketakutan karena kejaran Saul. Secara logika manusia, Daud punya setiap alasan untuk membalas dendam. Namun dalam 1 Samuel 24, ketika ada kesempatan emas bagi Daud untuk membunuh Saul di dalam gua, apa yang Daud lakukan? Ia tidak mengangkat tangannya untuk membalas. Daud memilih untuk tetap berbuat baik dan menghormati Saul sebagai orang yang diurapi Tuhan. Daud membuktikan bahwa radikalisme kasih adalah kemampuan untuk menahan diri dari membalas kejahatan, tetapi justru menunjukkan kemurahan hati. Daud tidak hanya berkata ia mengasihi bangsanya dan rajanya, ia membuktikan dengan membiarkan Raja Saul tetap hidup. Inilah yang membuat yang mustahil menjadi mungkin, yaitu melunakkan hati yang keras melalui kebaikan yang tulus. Saudaraku, dunia ini haus akan tindakan nyata, bukan sekedar teori agama. Radikalisme kasih berarti kita tetap berbuat baik kepada orang yang mengkhianati kita sekalipun. Tetapi memberi dukungan kepada mereka yang mungkin tidak menyukai kita. Mungkin saat ini kita merasa mustahil untuk berbuat baik di tengah lingkungan yang beracun. Namun ingatlah, saat kita memilih untuk bertindak dalam kasih seperti Daud, kita sedang membuka pintu bagi kuasa Allah untuk bekerja. Jangan biarkan kejahatan orang lain mengubah kita menjadi orang jahat. Karena pada akhirnya bukan kata-kata kita yang akan mengubah dunia, melainkan tindakan kasih kita yang nyata. Amin.